Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara, diantaranya 1 pembukaan, 2 sholawat, 3 tawasul, 4 tilawah suci Al-Quran beserta isinya, 5 acara inti kita pada hari ini yaitu mengaji, 6 penutup. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dilanjutkan dengan tawasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selawat memang. Selawat. Oh, aku baca selawat kok, Satri. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Iwan sekalian, hari ini pengajian. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan dilanjutkan dengan tawasul yang akan dibacakan oleh Ibu Suharwati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati malaikatil muqarrabin wa malaikatil katibin wa malaikati hamalatul arsy wa malaikatur rahmah wa malaikatil jibril wa mikail wa israfil wa ijrail wa munkar nakir raqib atid malik ridwan alaihi wasallam wa ila hadrati wa bi barakati wa karamati sultanu auliya ilahi ta'ala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadasullah sirwa mu'ajiz bi barakati fi ulumihim wa karamaihim li ustadina Syauna Amukarom Mama Ki Haji Ahmad Fakih bin Bapak Haji Kurdi Syauna Amukarom Ibu Hajah Qoni'ah binti Bapak Matsu'i Syauna Amukarom Ki Haji Zainal Mustafa bin Syauna Karom Mama Ki Haji Ahmad Fakih Syauna Mukarram Kiai Haji Muhtar Soleh B.A. bin Bulan Syauna Mukarram Kiai Haji Mamal Mali Muhtador LC bin Syauna Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syauna Mukarram Kiai Haji Hilman Abdul Rahman bin Syauna Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syauna Mukarram Kiai Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Syauna Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syauna Mukarram Kiai Haji Muhtar Ghazali bin Syauna Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syauna Mukarram Kiai Haji Saiful Uyun LC bin Fulan Syauna Mukarram Kiai Haji Mahmud Munawar bin Syauna Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syauna Mukarram Kiai Haji Ayi Mahdi bin Syauna Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syauna Mukarram Kiai Haji Saifuddin Furqan bin Syauna Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syauna Mukarram Kiai Haji Burhan Rosidi bin Syauna Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syauna Mukarram Kang Habibul Manan bin Syauna Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syauna Mukarram Kiai Haji Acep Sanusi bin Fulan
Sauna Al-Mukarram Kyai Haji Abdul Rahman bin Bapak Entul, Al-Mukarram Ustadz Muhiban bin Bapak Manan Robani, Al-Mukarram Ibu Yunita Adel Sawa binti Atad, Barokati ulumihim wa karomatihim saibul wilayah tangkah hitan baidulitan Yunus, usulihim wa burlihim ususon ila ruhi ususon ila ruhi wa jasadihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasaqna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, wa husila ma fis surur, inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Shadaqallahul azim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran beserta isinya yang akan dibacakan oleh Ibu Krista Fani. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Ibu Yunita, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali, bermuhajah, bertatap muka di kajian kita setiap ahadnya, yaitu kajian Majelis Ta'lim Ta'lim Taqwa. Dan kita bersyukuri pada hari ini berbarengan dengan berlanjutnya pengajian kita, Allah turunkan rahmatnya berupa hujan. Semoga senantiasa Allah turunkan hujan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga senantiasa Allah dipacurahkan kepada Nabi Agung, idola kita bersama, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termaksud hamba pilihannya dan kelak mendapatkan syafaat dia kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bu Nuliawati yang telah menjadi pemandu acara kita pada hari ini, dan juga kepada yang bertugas baik itu tawasul, bacaan sari tilawah Al-Quran dan sari tilawahnya, sehingga pengajian kita berjalan dengan baik pada hari ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada guru kita, apapun itu keadaannya, beliau tetap hadir pada hari ini bersama kita. Semoga senantiasa apapun yang beliau lakukan untuk berlangsungnya pengajian kita, untuk kemajuan pengajian kita bersama, semoga Allah mudahkan urusannya, Allah limpah curahkan keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat untuk keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada ibu-ibu yang hadir, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dimudahkan segala urusannya, terwujud hajat-hajatnya, dipanggil ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini semoga keluarga kita, sahabat kita, Majelis Ta'lim Ta'lim Taqwa yang belum bisa berkumpul bersama, semoga bisa kembali meramaikan pengajian kita selanjutnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Bu udah menyampaikan sepatah dua kata. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tempat kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Silahkan, ikra dulu.
lama to lama to lama ko lava rodo wama ta'a wa mata'a wama ta'a panjang ini kan pendek wama ta'a sabta apa la la da laha la faminhum Mai aku yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim akana linnasi si'ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radunil bil waradu bil hayatid dunya wa ma'au annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. kan waktu. Lanjut. Lanjut. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Allahumma ra'amna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Adil kakalino bacuramin kasaruga basa ingat kaju bata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka rutinitas yang setiap hari Minggu kita adakan. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini dari pertama melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing menuju masjid ini, semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah hadis dari sahabat Abu Bakar berkata, man dakhalal qabro bila zadin paka'anna ma'roki bal bahro bila sapinatin mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mugawwis. Mananya wallahu alam bil muradihi, barang siapa masuk kubur yaitu meninggal tidak membawa bekal bagaikan berlayar tanpa perahu. Orang mati di dalam kubur tak ubahnya seperti orang tenggelam yang selalu mengharapkan pertolongan. Kalau melihat kepada hadis yang ini, siapapun orangnya yang meninggal tidak membawa bekal. Membawa bekal apa? Amal yang waktu kita hidup di alam dunia, selama kita hidup di alam dunia, tidak mau menabung tentang masalah amal. Kayak orang berlayar tanpa perahu. Kira-kira menurut kita logika, kalau orang yang berlayar di lautan, kalau orang berlayar di sungai yang luas, tanpa alat perahu, kira-kira secara logika kita bisa selamat enggak? Tidak. Makanya kita mumpung masih hidup di alam dunia, persiapkanlah perahu itu, kokohkanlah perahu itu, supaya apa? Supaya selamat sampai ke akhirat. Jangan sampai disia-siakan. Dikarenakan apa? Dikarenakan manusia tidak tahu kapan kita meninggal, kapan kita berpisah antara ruh dengan badan, kapan kita berpisah dengan kekasih-kekasih kita. Tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Orang mati di dalam kubur tak ubahnya seperti orang tenggelam yang selalu mengharapkan pertolongan. Orang yang sudah meninggal, orang tua kita sudah meninggal, nenek moyang kita sudah meninggal, anak, suami dan istri kita sudah meninggal, maka di dalam kuburnya mengharapkan minta pertolongan kepada kita. Kita sebagai menjadi anaknya, sebagai istrinya, sebagai keluarganya, maka jangan bosan-bosanlah mempatihahkan keluarga kita yang sudah meninggal. Kadang-kadang pada umumnya apa? Ingat kepada orang tua, ingat kepada keluarga yang sudah meninggal, ingat kepada nenek moyang kita yang sudah meninggal. Jikalaulah datang bulan Rawah ataupun bulan Sya'ban. Tetapi kalau kita belum datang bulan Sya'ban, maka tidak mau sama sekali mempatihahkan orang tuanya, maka itu sangat-sangatlah
sangatlah orang yang tidak tahu diri dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, apa susahnya, apa salahnya kita sering memfatihahkan keluarga kita yang sudah meninggal. Jangan mentang-mentang orang tua kita rajin waktu hidupnya ibadah, rajin sodakoh, rajin membaca Al-Quran, nggak perlu didoakan. Doakan. Kita sebagai anak, tidak ada satu orang pun anak yang bisa membalas jasa orang tua. Sehebat apapun anak, sepintar apapun anak, sekaya apapun anak, tidak ada satupun orang anak yang bisa membalas jasa orang tua. Oleh karena itu, jangan dilupakan, paling tidak habis sholat, fatihahkan. Misalkan nama orang tua kita, mertua kita, anak, dan yang lain sebagainya, khususon ilaruhi siapa bin siapa, terus sampailah akhir Al-Fatihah. Jadi fatihahkan. Awas. Makanya setiap minggu kita berjamaah memfatihahkan keluarga-keluarga kita. Mudah-mudahan mereka yang sudah meninggalkan kita, khususnya keluarga, mudah-mudahan mereka di dalam kuburnya mendapatkan pertolongan dari Allah. Wasilahnya ataupun pelantarnya kita sebagai saudara, kita sebagai anaknya, kita sebagai menantunya. Maka kalau kita sering memfatihahkan kepada keluarga kita, seolah-olah orang meminta pertolongan kepada kita lalu kita menolong. Maka sangat-sangat kurang ajar sebagai anak, sebagai keluarga, sebagai istri, sebagai suami memfatihahkan kepada keluarganya ataupun kepada orang tuanya cuman setahun sekali. Jadi berbakti kepada kedua orang tua bukan cuman masih hidup berbakti kepada kedua orang tua, masih hidup berbakti kepada mertua, masih hidup berbakti kepada suami, masih hidup berbakti kepada istri, masih hidup berbakti kepada saudara-saudara kita. Sudah meninggal pun jangan juga tidak mau berbakti. Doakan. Pada umumnya memfatihahkan keluarganya pas momen-momen bulan Sya'ban mau menyambut bulan Ramadan, sibuk. Yang tadinya tadasuah memfatihahkan orang tuanya, keluarga dan yang lainnya, maka pada bulan Sya'ban berbondong-bondong mau memfatihahkan keluarganya. Jadi kita sering belajar mengaji, jangan menjadi orang yang medit, jangan menjadi orang yang kikir. Kalaulah kita sering menolong, memfatihahkan saudara-saudara kita yang ada di alam dunia ataupun yang sudah meninggalkan, maka itu pahalanya lebih besar. Sebab ruh-ruh mereka melihat kepada kita. Misalkan orang tua kita sudah meninggal, kan? Ruhnya melihat apakah menantu, apakah anak, apakah kawan, apakah cucunya ini pernah Anda mendoakan. Melihat ruhnya kepada kita. Jangan dianggap yang sudah meninggal itu tidak memperhatikan. Ruh kan tidak mati, hanya jasadlah yang busuk. Kalau ruh tidak. Makanya itu fungsinya. Ya, kita sering memfatihahkan. Kalau misalkan ada saudara-saudara kita tidak tahu namanya, Jamil Muslimin wal Muslimat, di mana ini Koryah Masjid Asyuhada Tunang Al-Hadini, kebagian semuanya. Cuman beda ya. Bedanya gini. Kalau kita sodakoh, misalkan saya mau sodakoh 100.000 tetapi untuk si A, pasti besar kan? Dikarenakan 100.000 untuk satu orang. Tetapi kalau saya mau sodakoh untuk 100.000 untuk yang hadir pada kesempatan hari ini, memang kebagian tetapi jumlahnya beda. Nah gitu juga memfatihahkan keluarga. Maka kalau di rumah misalkan, bukan masalah tidak sah, sah semuanya,
Jangan medit, kata saya. Bapak kita satu Fatihah, mak kita satu Fatihah, mertua kita satu Fatihah, suami dan yang lainnya satu Fatihah, bayangkan. Maka besar pahalanya. Dikarenakan kalau di rumah kan santai, waktu mungkin luas. Jangan sampai satu Fatihah untuk 5-6 orang dan yang lain sebagainya. Bukan masalah tidak sah, kita harus berpikir. Ya. Kadang-kadang di rumah pun sudah selesai sholat yang 5 waktu. Misalkan ada mertua orang tua yang sudah meninggal, saudara kita yang sudah meninggal, satu Fatihah. Ya Allah, ya Karim. Coba paling tidak satu Fatihah satu orang. Jangan sampai untuk 5-6 orang satu Fatihah. Diibaratkan kayak tadi, sedekah 100.000 dibagikan ke 5 orang, paling kebagiannya berapa? Ya. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan memfatihahkan keluarga kita, khususnya yang masih hidup, umumnya yang sudah meninggal. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil maksiati kanatin naru fi talabihi. Barang siapa yang menuntut ilmu sama halnya mencari surga, dan barang siapa berbuat maksiat atau dosa sama halnya mencari neraka. Di sini fungsinya kita harus rajin thalabul ilmi. Kalau ditanya kita yang hadir pada khususnya, umumnya semuanya orang Islam, kalau ditanya mau masuk surga, mau. Ada yang mau masuk neraka? Tidak. Kalau orang yang rajin menuntut ilmu sama halnya dengan mencari surga. Jadi tidak cukup dengan ngomong, tidak cukup dengan berkata-kata yang lainnya, berdalil dan yang lainnya. Kalau kita pengen mencari surga, maka belajar ilmu agama. Kalaulah kita berbuat maksiat, sama hanya dengan mencari neraka. Kok pengen selamat tetapi maksiat terus? Ini gimana? Nah, pada umumnya banyak orang Islam yang bangga dengan saya udah Islam, bangga saya udah pandai belajar baca Al-Quran, bangga dengan rajinnya sedekah, bangga dengan rajinnya sholat, tetapi tanpa belajar, maka mau kemana? Kalau kita pengen tahu jalan ke surga, maka harus sering belajar ilmu agama, dikarenakan belajar ilmu agama tanpa batas. Tetapi kalau kita maksiat terus, sama dengan mencari jalan neraka. Ayo, maksiat di sini umum, tidak mau melaksanakan kewajiban ibadah, itu juga maksiat, sama dengan mencari jalan ke neraka. Kira-kira gini, bahai kawanku, kemanalah kalau jalan ke neraka? Oh, ke sini, maka maksiat terus. Makanya beda. Banyak ujian di dalam masalah jalan ke surga. Banyak duri di perjalanan. Tidak semudah kita omongkan menuju jalan ke surga. Tidak semudah kita bayangkan menuju ke jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti banyak hambatan, banyak rintangan, banyak ocehan, omongan, dan yang lain sebagainya. Supaya kita ini tidak mau mencari jalan ke surga. Kadang-kadang, ya terutama saya pribadi, ya udahlah, ada jadwalnya pengajian, kadang-kadang cobaan, ya Allah, ya Karim. Tetapi kalau kita bisa menghadapi cobaan, insya Allah kita bisa lolos dari ujian itu tadi. Jangan mimpi bahwa orang yang rajin ngaji, orang yang rajin salat, orang yang rajin sedekah, hilang semuanya cobaan. Semakin rajin ngaji, semakin rajin sholat, semakin istiqomah di dalam pengajian, maka ujian cobaan semakin ditimpakan kepada kita semuanya. Udah sunatullah,
Udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ilmunya kalau dibandingkan dengan kita umatnya, tidak ada setai kukunya beliau. Tidak bisa umatnya tidak ada yang melebihi kehebatannya beliau. Padahal kekasih Allah, padahal makhluk yang dipilih oleh Allah. Kok kenapa ujian dengan cobaannya bisa lebih dari kita? Makanya jangan mimpi kita semakin datang ujian, kita semakin datang cobaan, tetap teruslah berbuat baik, teruslah belajar ilmu agama. Jangan sampai ditimpa musibah, ditimpa ujian, yang mana ujian itu kita bisa menghindari sedikit demi sedikit lalu dihilangkan ataupun ditinggalkan masalah pengajian. Bahaya. Ya, harus semangat terus. Jangan sampai nanti mau kapan. Sebab gini, kita sekarang ngaji dengan minggu depan ngaji pasti beda. Biarpun temanya sama, biarpun tempatnya sama, biarpun sama yang dibahasnya pasti beda. Kegembiraan pada hari ini belum tentu mendapatkan kegembiraan lagi untuk minggu yang akan datang. Senang pada hari ini pas kita pengajian, belum tentu senangnya sama minggu depan dengan hari ini. Banyak kawan ketawa pada hari ini pas kita pengajian, belum tentu nanti minggu depan banyak ketawa kawan dikarenakan gembira dan yang lain sebagainya. Ya. Jadi tanamkan di dalam hati, jangan pengen hilang semua cobaan. Ya Allah, mudah-mudahan hilangkanlah ujian cobaan yang menimpa kepada saya. Salah. Kalau menurut saya pribadi bagusnya, ya Allah kuatkanlah menghadapi cobaan ini. Kalau udah kuat, biarpun ditimpa gelombang yang dahsyat, biarpun angin puting beliung yang luar biasa dahsyatnya, kalau memang kuat keimanan kita, insya Allah tidak bakal lepas keimanan dari badan kita. Pada umumnya gimana berdoa? Ya Allah, mudah-mudahan hilangkan ujian cobaan kehidupan saya. Ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan urusan duniawi. Ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan masalah rumah tangga. Ya. Jadi sekarang harus rajin berdoanya, ya Allah, kuatkanlah keimanan ketakwaan saya. Sebab kalaulah udah kuat keimanan ketakwaan, insya Allah jarang berdoa gitu. Bukan masalah salah, tidak salah. Cuman rasa-rasanya kurang pas. Sebab manusia di alam dunia tidak lepas dari ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Umud dunya zulmatun fil qalbi wa humul akhiratu nurun fi qalbi. Susah semata-mata karena dunia adalah kegelapan hati. Ya. Susah pengen mencari duniawi semata-mata kegelapan hati, dan susah diri semata-mata karena akhirat adalah penerang dalam hati. Tuh, kalau orang yang diberikan kesusahan belajar Al-Quran, jangan putus asa. Semata-mata penerang dalam hati. Tuh. Kadang-kadang terbalik, aku nih malu dengan kawan-kawan aku udah pada pandai, kawan-kawan aku udah pandai membaca Al-Quran, saya sering diketawakan. Jangan kecil hati. Susah diri semata-mata karena akhirat, ini tujuan akhirat. Insya Allah penerang di dalam hati. Nah. Susah mencari dunia, kegelapan hati. Susah semata-mata karena urusan duniawi.
Itu kegelapan hati. Allahu Akbar. Nah, yuk secara logika balik kepada diri kita. Sekarang, mohon maaf, kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, apakah sering memikirkan kesusahan belajar? Apakah sering memikirkan kesusahan ekonomi? Ayo, yuk balik kepada diri kita. Kebanyakan kan cuek. Mau bisa, mau enggak, masalah ngaji tidak dipikirkan. Yang penting bisa mencari makan. Tahu enggak? Pada umumnya. Jarang orang yang selalu memikirkan gimana saya ini sholat biar sesuai dengan ketentuannya. Gimana caranya membaca Al-Quran biar saya kenal dengan Al-Quran. Gimana caranya hidup di alam dunia biar saya selamat dunia akhirat. Tidak. Yang banyak menjadi pikiran, yang banyak memikirkan tentang masalah isi perut. Padahal namanya duniawi, belum tentu dunia itu bisa menolong kepada kita. Tetapi kalau kita memikirkan tentang masalah akhirat, tentang masalah agama, insya Allah itu menjadi penolong di dalam kubur untuk kita. Maka oleh karena itu, sesusah apapun, secapek apapun, sesibuk apapun, tetap masalah agama harus dipikirkan. Kadang-kadang berat sebelah pada umumnya. Agama santai aja, tenang ya, masih juga ada kawan yang belum pandai. Nggak jadi masalah, kawan saya juga jarang ngajinya, bisa juga. Salah. Harusnya gimana? Gimana kalau saya ini sekarang mati? Apa yang mau dibawa? Harusnya berpikirnya gitu. Kalau masalah dunia, alhamdulillah pada hari ini saya masih bisa makan. Banyak orang yang lain pada hari ini kesusahan mencari makan. Tidak dapat hari ini, tidak apa. Mungkin besok dimudahkan oleh Allah. Gitu seharusnya. Jadi masalah dunia harus melihat ke bawah, masalah akhirat harus melihat ke atas. Jangan gini, jangan terbalik pikirnya. Misalkan masalah agama, kenapa si A bisa membaca Al-Quran? Saya tidak. Dia makan juga nasi, saya juga makan nasi. Dia juga bakalan mati, saya juga bakalan mati. Kok kenapa malas benar untuk belajar Al-Quran? Malulah saya memeluk agama Islam sudah sekian puluh tahun. Kenapa si A bisa baca Al-Quran, saya tidak? Pernah anda berpikir gitu? Jarang kan? Yang paling banyak memikirkan tentang masalah dunia. Kadang-kadang dalam masalahnya, masa si A bisa, saya tidak? Padahal sama di dalam masalah bisnisnya, padahal sama kerja kerasnya. Kok kenapa saya tidak bisa? Ini harus gimana caranya? Ya. Jadi, yuk kita kuatkan di dalam hati, tanamkan di dalam hati, di dalam ibadah harus istiqomah. Jangan sampai kapan sempat, kapan mau, kapan lagi enak. Bahaya. Nanti diberi penyakit lupa oleh Allah mau kemana? Mangkana ra'su malihi taqwa kallatil alsunu an wasfi ribhi dinihi wa mangkana ra'su malihi dunya kallatil alsunu an wasfi husrani dinihi. Siapa yang menjadikan takwa sebagai modal utama, niscaya lidahnya akan keluh menggambarkan tentang jumlah keuntungan. Dan barang siapa menjadikan dunia sebagai modal utamanya, niscaya lidahnya akan keluh menggambarkan tentang kerugian agamanya. Ayo, berbalik lagi kepada diri kita. Siapa yang menjadikan takwa sebagai modal utama, takwa sebagai modal utama, maka lidahnya akan keluh menggambarkan tentang jumlah keuntungan agamanya. Dan barang siapa menjadikan dunia sebagai modal utamanya, niscaya lidahnya akan keluh menggambarkan tentang kerugian agamanya. Ayo, jangan berpikir gini, aduh kalau ngaji saya rugi,
tutup toko, tutup jualan. Gimana ini? Yuk, misalkan dari duhur sampailah waktu beberapa jam, sampai jam 5, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. 5 jam. Coba kalau dikalkulasikan di dalam 5 jam biasanya mendapatkan 600-700 ribu. Sekarang tokonya tutup, lalu ditinggalkan mengaji, otomatis rugi secara matematika duniawi. Ya, lebih baik tidak usah ngaji, mencari dunia saja, dikarenakan besok pun ada lagi, besok pun ada lagi, besok pun ada lagi. Itu bukan orang yang takwa. Jadi seharusnya berpikirnya terbalik. Tidak jadi masalah rugi pada saat ini. Keuntungan yang tadi sehari dari duhur sampai asar misalkan 700-600 ribu. Demi mengaji tutup aja tokonya. Demi mengaji tinggalkanlah jual belinya. Dikarenakan dunia lebih akhirat lebih berharga daripada dunia. Coba perhitungkan, kita tadi membaca Al-Quran, ya, lebih 1000 huruf kalau dihitung semuanya. 1 huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10. Kalau 1000 udah berapa? Coba bayangkan. Ya, makanya jangan terlalu sayang meninggalkan dunia. Harusnya sayang meninggalkan tidak ngaji. Pernah enggak? Di dalam hati kita? Pernah enggak? Aduh, rugi nih kalau tidak ngaji. Aduh, sayang nih saya kalau tidak berangkat ngaji. Pernah enggak memikirkan gitu? Ya, berarti masih jauh. Sama dengan dia ngomongnya pun. Ya, yuk tanamkan di dalam hati bahwa masalah dunia bukan tidak boleh, boleh. Cuman jangan terlalu mengejar dunia. Ya. Kulu masyatin an syahwatin painahu yurja gufranuha. Kulu masyatin an kibrin painahu la yurja gufranuha. Lianna masyata iblisi kana asluha minal kibri wazalat kana asluha minas syahawati. Setiap maksiat yang timbul karena dorongan nafsu, maksiat dari dorongan hawa nafsu, ada harapan memperoleh ampunan. Nah, dan setiap maksiat yang timbul karena sikap sombong, maka harapan ampunan tidak akan terperoleh. Kalau maksiat karena dorongan hawa nafsu, ada harapan memperoleh ampunan. Tetapi maksiat karena sombong, maka tidak ada harapan ampunan. Jadi, awas, setan bisa menggoda kepada kita semuanya. Ya, baik, mohon maaf, baik yang pintar, baik yang rajin ngaji, baik yang pandai ngomong, baik yang kaya, baik yang miskin, maka setan masuk ke situ. Contoh, saya dilawan, mana ada yang ustadz yang sama dengan saya? Itu bahaya, itu maksiat, sombong namanya. Biarpun gimana tetap saya datang, biarpun sesusah apapun tetap saya datang. Kayak bagus omongan tuh, itu namanya sombong. Dulu saya gini, sekarang alhamdulillah. Itu kalau bukan saya mana bisa kayak gini? Itu orang sombong. Dulu saya jualan gini, sekarang kalau bukan saya entah bisa menjadi orang kaya, entah enggak. Kalau bukan saya, entah ada tanda pengajian ini. Kalau bukan saya, mereka entah mau ngaji, entah enggak dengan saya. Bahaya. Itu ya. Itu harus dihilangkan sifat itu. Kalau dimasukkan ke dalam hati, maka itu menjadi bersarang.
kalau udah bersarang di dalam hati, sehingga apa? Sehingga oleh orang direndahkan tidak menerima hati. Ya, jadi biasanya kita lagi istiqomah belajar membaca Al-Kitab di dalam hati. Lagi seru-serunya ngaji tetap masuk ke dalam hati. Jadi malas, dari kemarin pun gitu, ya terus. Apalagi ini udah 4 tahun, saya belum ada kemajuan. Malas, nanti lagi lah. Oke lah, tahun kemarin dikarenakan hampir setiap minggu saya rajin ngaji. Sekarang udahlah, kapan maunya aja. Kebanyakan gitu. Harusnya gimana? Tingkatkan di dalam masalah ibadah. Oke, tahun kemarin misalkan, ya di dalam 1 tahun itu, misalkan di dalam 1 bulannya ada sekali bolos, sekali tidak ngaji. Sekarang harus lebih dikuatkan lagi. Jangan dari tahun ke tahun, jangan semakin menurun. Dikarenakan apa? Dikarenakan usia semakin dikurangi, kekuatan badan semakin dikurangi. Mengingat maksiat iblis makin terjadi dikarenakan sikap sombong, dan sesungguhnya dosa itu berasal dari nafsu syahwat yang tak terkendali. Ya, jadi awas, kalau kita maksiat karena hawa nafsu, insya Allah ada harapan. Tetapi kalau maksiat karena sombong, udah bahaya. La tahqirudz dzunuba as-sighara fa inna tatasya'abbu min dzunubal kibaro. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena pada suatu saat akan menjadi dosa besar. Dosa kecil itu kayak mana? Mohon maaf, kita melawan kepada suami dosa enggak? Enggak jadi masalah, suami saya ini baik. Suami saya baik, tetap dia mengampuni. Kalau sering-sering kecil-kecil ditumpuk bagaimana? Menjadi besar juga kok. Mohon maaf, misalkan kan kita sebagai istri harus taat kepada suami jikalau suami itu menyuruh kepada kebaikan, baik menurut hukum agama. Jangan dianggap sepele kalau kita pengen menjadi ahli surga. Kalau sebelumlah nikah, al jannatu tahta aqdami ummahat, kan? Kalau udah nikah berarti gimana? Tergantung ridhonya suami, bukan orang tua lagi. Kalau orang tua ridho, suami tidak ridho, bisa masuk surga enggak? Tidak. Kalau sebelum nikah, iya tergantung orang tua. Kalau udah nikah harus tergantung suami. Ya, hati-hati. Jadi jangan dibiasakan dosa kecil, dikarenakan dosa kecil kalau sering bisa menjadi banyak juga, bisa menjadi besar juga. Salah satu contoh di dalam kita rumah tangga, menyepelekan kepada perintah suami, yang mana kalaulah tidak diikuti perintah suami itu bisa menjadi masa mukanya, wah bahaya, dosa. Selama ini gimana? Selama ini gimana? Balik kepada diri kita. Selama ini banyak membantah kepada suami, banyak ikut perkataan suami yang benar. Bantah. Bahaya. Jadi pantas kita susah di dalam masalah agama, kita banyak malasnya di dalam ibadah, ternyata banyak membantah kepada suami, salah satunya. Jadi harusnya gimana? Biarpun bahasanya sepele, ya dari suami, mohon maaf, ya. Biasanya apa? Biasa yang diabaikan tuh, tolong saya bikinkan kopi, jangan terlalu manis. Dah bikin gas orang, barang udah lama juga kita pengantin. Jangan gitu. Kalau kita pengen dapat pahala, bikinkan. Kadang-kadang kan terbalik. Kalau masih baru pengantin, belum punya anak, tolong ambilkan anduk, saya mau mandi. Ambil seorang ya kayak punya tangan.
Ayo, gimana itu? Dosa? Ya dosa lah. Udah. Kadang-kadang itu kan sepele itu, tetapi kalau suami tidak ridho, maka dosa. Pernah enggak ditanya? Hah? Pernah enggak? Seumpamanya kayak tadi, tolonglah bikinkan kopi. Lalulah kita sebagai istrinya ngomong kepada suami, lah bikin dia seorang, aku udah sempat. Pernah ditanya enggak? Ridho enggak kalau bikin sendiri? Pernah enggak ditanya gitu? Hah? Pernah enggak ditanya gitu? Ada kan? Paling setahun sekali ya nunggu lebaran. Minta ampun, minta maaf. Saya banyak kesalahan, gitu kan? Kalau udah lebaran, iya baru nangis. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Makanya jadi serba kesulitan di dalam masalah ibadah, kita rasa malas, salah satunya itu tadi dosanya. Memang sih tidak dosa besar. Apakah ridho enggak suami? Tanya. Tidak. Minta bikin kopi? Ya kalau enggak jadi masa itu contoh. Kalau suami saya minta nasi, ini habis seorang ya jangan gitu, bikinkan. Apapun yang diminta asalkan baik menurut hukum agama, laksanakan. Jangan berkata, Aminya sendiri kayaknya punya tangan, memangnya sakit kau? Udah, sama lagi gitu. Allahu Akbar. Memang sih di wajahnya enggak kelihatan marah, di wajah, tapi kan punya hati. Oke, mungkin si suami memaafkan kalau sekali dua kali, kau udah keseringan. Ya, mohon maaf, harus tanda tanya. Suami sering diam, harus tanda tanya besar di dalam rumah tangga. Ya, bukanlah suudzon, enggak. Kita harus berpikir, apakah tanda, misalkan kita asiklah di dalam rumah tangga, nguruskan itu, nguruskan ini, kesibukan kita sehari-hari, suami banyak duduk, dia diam. Kita sebagai istri harus waspada diri. Diam di situ, apakah banyak tingkah laku kita sebagai istri tidak disenangi oleh suami? Satu, apakah suami itu banyak diam itu belum bisa memenuhi kebutuhan istrinya? Pernah enggak ditanya? Gitu ya. Jadi makanya suami harus kita sebagai istri curiga kalau banyak diam di rumah, enggak ngobrol ke sana ke sini, gurau apa segala. Itu ya. Dan juga obatnya supaya cepat sembuh. Pengalaman. Ayo cepat ke kamar. Cepat sembuh. Jadi kalau suami banyak termenung dia diam, maka obatnya itu insya Allah sembuh. Tuh. Nah. La sogirota mal isrori wala kabirota mal istighfari. Tidaklah dikatakan dosa kecil atau dikerjakan terus menerus, dan tidak dikatakan dosa besar kalau selalu dihapus dengan istighfar. Maka caranya menghapus dosa-dosa kecil tadi harus sering membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Boleh? Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, jangan membaca istighfar kalau kita terkejut. Hati-hati. Kebiasaan seseorang tinggal tergantung kalau lagi terkejut. Jadi ada yang mengatakan, sebagian ulama, maka kalau orang pengen tahu nanti ucapan terakhirnya tergantung kalau kita terkejut. Ya, gimana nih? Kalau kita terkejut, apa yang keluar dari mulut? Kalau orangnya rajin istighfar, saya rasa yakin astagfirullahaladzim. Kalau orangnya jarang istighfar, paling gajah. Apa gak yang jadi gajah?
Ayo. Masih mending. Kadang-kadang pukewenya gimana kak? Ayo. Mau kemana? Ya. Makanya harus sering istighfar supaya mulut itu refleks. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Itu tujuannya. Hati-hati. Saya balik lagi kepada diri kita, jangan orang lain dulu. Di dalam rumah tangga, kalau kita terkejut di dalam segala hal, apakah mulut ini sering mengeluarkan kata-kata yang baik menurut hukum agama? Apakah tidak? Kalau memang banyak kata-kata yang kurang baik menurut hukum agama, maka dari sekarang amalkanlah istighfar. Habis sholat astagfirullahaladzim paling tidak 33 ataupun 10, 15 boleh. Sholawat. Kok perajin pengajian ngaji, tapi kalau terkejut kagak aku kewenya. Oh kemana? Perajin ngajinya kemana itu? Allahu Akbar. Yuk, hati-hati, harus saling mengingatkan. Nah, jangan gitu. Ya susah, iya memang. Nah, biasanya kalaulah kita sering mengeluarkan kata-kata yang baik diistiqomahkan, insya Allah. Ya, pas begitu terkejut, insya Allah keluar kata-kata yang baik. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama ya menghindari tentang maksiat. Terus lagi jangan membiasakan dosa-dosa kecil, dikarenakan dosa kecil kalaulah sering itu menjadi besar juga. Jangan beranggapan, wah saya ini dikarenakan rajin ngaji tidak jadi masalah lah. Salah karena dosa kecil, jangan gitu. Tetap kita harus waspada terhadap dosa, ya. Harus hati-hati di dalam kehidupan dan juga harus mempersiapkan bekal yang paling utama. Jangan sampai pas begitu kita masuk ke dalam kubur tidak punya perahu. Persiapkanlah dari sekarang. Makanya inilah fungsinya kita sering rajin mengaji. Inilah fungsinya sering kita bertemu dengan kawan di dalam kebaikan supaya nanti di akhirat nanti ada saling tolong menolong. Nah, makanya kita harus istiqomah, usahakan semaksimal mungkin. Jangan berpikir di dalam masalah agama ke bawah, tetap harus memikirnya ke atas. Kalau di alam masalah dunia kita memikir ke bawah. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itulah kekurangan, kebodohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum dilanjutkan, dah lama harus jujur. Ya, harus jujur. Udah lama belum ditanyakan. Satu, membaca surat dari surat Anas sampai surat Al-Qari'ah, jangan dilihat sejauh mana ini hafalnya sendiri-sendiri. Hafalnya 2 surat, 2 surat, hafalnya 3 surat, 3 surat, hafalnya 5 surat, silahkan. Stop. Sendiri-sendiri. Ya, dari surat Anas dulu. Ayo, silahkan. Pengen tahu selama ini sudah sejauh mana. Jangan melihat Al-Quran, jangan kawan memberitahu, sehafalnya saja. Biarpun yang masih ikro tetap ditanya. Ya. Jadi sendiri-sendiri. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabat yada abil lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran jatala sayasla naran jatala anha'uhu amma atal hatab Bidi hablum min masa Bismillahirrahmanirrahim. Bisa saya? Ija ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'budu wala antum ma'abatum wala antum abiduna ma lakum dinukum waliyadin. Ngerti itu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abidu ma a'bud. Sudah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sanasla naron zatal lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi dinillahi fi jidiha hablum mim masad. Kau usah galak-galak. Dah, sadar basat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa imra'atuhu ada anak konsen. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri naffathat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri naffathat, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la anna 'abidum ma antu ayat antu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Salah. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jadi itulah tadi menampilkan peserta Majlis Taklim Talino Taqwa, mencoba mereka dikarenakan membaca surat
Anas dari surat Al-Adiyat, ya setiap minggu dibaca. Alhamdulillah ada beberapa orang yang membaca udah agak lumayan. Yang tadinya mereka belum tahu, ya alhamdulillah dikarenakan mereka istiqomah setiap hari Minggu biarpun terbata-bata, dan juga mudah-mudahan mereka ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan saya sebagai pembina para mualaf di pedalaman Kalimantan Barat. Mohon bantu doanya, mereka mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, mereka mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam rangka membaca Al-Quran ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino bacuramin kasaruga basa ingat kaju bata. Arus.